kita. Disiarkan langsung dari kawasan Agung Magelang 4,3 FM, Radio Tidak, radionya generasi terpelajar 2022, make your dream come true. Selamat sore sahabat Tidar, seperti biasa di hari Rabu kalau jam segini itu dia pasti kedatangan sama taruna-taruna nih ya yang lagi pada pesiar. Nah kebetulan banget nih di Akmil itu lagi ada Pekan Integrasi Kejuangan Taruna, biasa disebut Piktar ya. Jadi Akademi TNI dan Akpol nih lagi pada kumpul jadi satu. Dan sekarang Tante Dea nih ya sudah menjelma, sudah menculik 4 orang sekaligus. Mungkin bisa perkenalan dulu ya dari yang Akmil dulu mungkin. Siap. Oh iya. Perkenalkan diri. Iya, perkenalkan diri. Serma Datar Abdul Hamid Wungsu, asal dari Lombok. Oke, selanjutnya dari AAL. Kami dari AAL, izin memperkenalkan diri. Nama Serma Datar Marinir Atal Raffi, nomor akademi 2020451, asal Medan. Oke, yang Saya lanjutnya. dari Angkatan Udara, izin memperkenalkan diri. Serma Datar Jovan Kaindiko Arintio, asal Yogyakarta. Yang dari Akpol. Saya dari Akademi Kepolisian, nama Rizky Radir 2 Taruna, Rizky Yusuf Dwi Nuranto, nomor akademi 21071, asal Kota Cimahi, Jawa Barat. Oke, ini pada tegang-tegang ya. Padahal sebenarnya nggak usah tegang itu sih, karena kalau diajak siaran itu biasanya kayak kita share gitu loh ya. Karena udah kenalan jadi kalau bisa nggak usah begitu tegang, santai aja ya kakak-kakak ini. Dia juga jadi ikutan tegang soalnya vibes-nya. Oke, dia mau tanya nih sama Serma Datar Hamid Wongso dulu nih dari Akmil ya, betul? Oke, kalau dulu cara masuknya ke Akmil itu susah nggak sih? Atau mungkin ada tips yang mau dibagiin gitu ke teman-teman sahabat Tidar? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana dulu perjuangan saya masuk akademi militer. Oke. Yang pertama, keinginan saya atau cita-cita saya dahulu ingin menjadi seorang tentara ataupun seorang polisi, yaitu BRIMOB, karena latar belakang orang tua kami adalah sebagai seorang anggota BRIMOB. Jadi cita-cita kami itu hanya ada 2 saat ingin menjadi abdi negara, itu BRIMOB atau tentara. Setelah itu kami mencoba mendaftar tahun pertama saat lulus SMA, kebetulan di tahun 2019 kami mencoba untuk mendaftar Bintara Polisi atau Bintara BRIMOB. Namun di tes kesehatan pertama kami tidak diberi rezeki mungkin. Kemudian di tahun berikutnya mencoba untuk mendaftar 2 kalinya di Bintara BRIMOB. Kemudian membuka website Akademi Militer di bulan Januari itu ada pendaftaran online. Kemudian saya memberanikan diri, belum izin ke orang tua untuk daftar online. Kemudian setelah itu kami masih mengikuti seleksi BRIMOB yang secabanya. Setelah itu di tengah jalan di tahun 2020 itu terjadi pandemi. Oke. Berkas kami sudah masuk di Polda. Kalau polisi berkasnya masuknya di Polda. Berkas asli semua udah masuk di Polda. Kemudian kami mengikuti seleksi, sudah tinggal mengikuti tes, rangkaian tes saja, tinggal mengikuti tes kesehatan, jasmani dan lainnya, tetapi dihentikan atau ditunda. Setelah itu kami menganggur, kemudian meminta izin kepada tepatnya ibu saya, karena ayah saya itu tugasnya di seberang pulau. Jadi saya izin ke orang tua ibu saya minta izin untuk mendaftar Akademi Militer Taruna. Namun di saat itu orang tua saya tidak langsung mengizinkan, bahkan ibu saya melarang untuk mengikuti tes Akademi Militer karena mindset orang-orang sipil di luar atau orang-orang awam dan istilahnya di luar lingkungan militer itu, menjadi seorang taruna itu tidaklah mudah, tidak gampang. Kemudian pasti mindset orang tua atau orang-orang yang awam itu mendaftar sebagai seorang taruna itu membutuhkan biaya yang banyak. Tapi saya mencoba untuk meyakinkan ibu saya. Saya berbicara selama seminggu, saya terus berpikir bagaimana caranya membujuk ibu saya untuk mengizinkan saya untuk mendaftar Akademi Militer. Kemudian setelah 1 minggu kami mendapatkan informasi dari Polda bahwa apabila ingin mengambil berkas karena
seleksi itu diundur, diperbolehkan mengambil berkas asli. Kemudian kami izin ke ibu, diperbolehkan untuk mengambil berkas. Kemudian kami mendaftar ke Ajen Rem di Mataram, mendaftar ulang di situ. Kemudian mengikuti rangkaian seleksinya. Setelah itu, saat melaksanakan seleksi, saya benar-benar hanya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi orang tua sudah melepas dah, istilahnya terserah. Yang tes akademi militer ini kamu ngurus sendiri, jalan sendiri, usaha sendiri. Orang tua hanya bisa mendoakan dari rumah. Setelah itu mengikuti rangkaian tes di Subpanda itu ada 2 tesnya. Yang pertama tes kesehatan, kemudian jasmani. Kebetulan di tes kesehatan pertama itu tesnya dari pagi sampai malam. Jadi kami diperintahkan datang ke Korem itu jam 5 pagi, tidak diperbolehkan membawa HP. Kemudian baru kembali ke rumah itu jam 9 malam. Itu di situ orang tua saya sudah khawatir karena jam 9 malam dari pagi kami belum kembali. Pikiran orang tua sudah kacau kemana-mana. Tapi setelah balik kami membawa kabar baik. Orang tua kami ikut senang, kemudian memberikan, mungkin melihat orang tua tersenyum, menangis terharu itu baru saat kami lulus tes kesehatan pertama itu udah bahagia sekali. Kemudian mengikuti tes jasmani, kebetulan di Mataram istilahnya jasmani saya nomor 1. Kemudian kembali berangkat ke Bali, kemudian berangkat lagi ke Magelang. Alhamdulillah dipermudah. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar sebagai seorang taruna, pesan saya adalah kalian, mungkin rekan-rekan di luar, jangan beranggapan bahwa taruna atau taruna akademi ini semuanya adalah orang-orang berada atau masuk di sini harus bayar, harus begitu. Mungkin tidak. Di sini saya sebagai buktinya bahwa apa yang kita cita-citakan semuanya bisa terwujud. Mungkin hanya itu yang sebagian kecil dari perjalanan saya berdaftar sebagai Akmil. Selesai. Itu baru sebagian kecil ya Kak, tapi padahal itu sangat-sangat perjuangan sekali loh ya, karena seperti menentang keinginan orang tua itu juga pasti berat, karena kan kita tahu ya ridho orang tua, doa orang tua itu paling penting. Oke, selanjutnya dari AL nih ada Atala Raffi ya Kak. Siap. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu pengalamannya dan kenapa kok milihnya kayak aku mau angkatan laut aja nih, itu milih sendiri atau seperti gimana? Siap. Bisa diceritakan mungkin? Untuk kenapa kami memilih Akademi Angkatan Laut, jadi untuk diketahui kami lulusan sekolah tahun 2019, namun baru masuk ke Akademi Angkatan Laut, mencoba Akademi Angkatan Laut itu pada tahun 2020. Karena pada saat itu ceritanya kami memang sudah ingin menjadi taruna Akademi Angkatan Laut, namun di diri kami sendiri itu merasa belum siap, seperti untuk tes jasmani dan tes-tes psikologi dan lainnya kami belum siap karena sibuk mengurusi untuk ujian nasional dan banyak les untuk masuk kuliah juga, karena pilihan saya pada saat itu tidak hanya satu, akan berkuliah atau masuk akademi. Tapi belum tahu awalnya ingin masuk akademi apa. Awalnya saya ingin masuk di Akademi Angkatan Udara, karena sebagian besar keluarga saya juga ada yang di Angkatan Udara tapi tidak lulusan dari akademi. Jadi pada saat tahun 2019 tersebut saya mempersiapkan diri saya mulai dari jasmani dan lain-lainnya sembari kuliah. Jadi saya pernah berkuliah di salah satu universitas di Sumatera Utara, dan setelahnya pada saat saya merasa siap, lalu saya bilang ke orang tua saya kalau saya akan mendaftarkan di Akademi Angkatan Udara. Tapi menurut saran dari orang tua, karena keluarga di Akademi Angkatan Udara untuk itu sudah banyak, jadi coba pilih pilihan lain karena supaya keluarga kita beragam gitu. Jadi saya mencoba memilih Akademi Angkatan Laut dan disetujui. Jadi pada saat itu saya tes, alhamdulillah segala sesuatunya lancar, mulai dari tes jasmaninya juga saya mendapatkan ranking 1 di Panda dan ranking 11 di pusat. Lalu psikologi saya juga tertinggi pada saat di Panda
dan alhamdulillah dilancarkan hingga lulus seperti ini jadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Oke, berarti ini juga kayak gambling ya sebenarnya kan kalau mau ke laut juga banyak kan background keluarga dari udara gitu ya. Oke, berarti ini pilihan yang sulit ya dari kedua kakak-kakak ini. Oke, selanjutnya kalau dari Senmadatar Jovan Kaindiko dari AAU ya. Oke. Untuk saya, dari kecil saya tertarik dengan dunia dirgantara, atau bisa disebut saya tertarik dengan teknik pesawat terbang dan sebagainya. Kemudian pada saat SMP saya mendaftar di SMA Taruna Nusantara, dan kebetulan saya dapat masuk di SMA tersebut, dan di SMA tersebutlah saya membulatkan tekad untuk ingin menjadi pilot fighter di Angkatan Udara. Oleh karena itu, di tahun terakhir SMA, dengan segala program yang disiapkan oleh SMA, saya mempersiapkan diri untuk mendaftar di Akademi Angkatan Udara dengan jalur panda khusus, karena pada saat itu Akademi Angkatan Udara masih membuka cabang untuk panda khusus di SMA TN. Kemudian di SMA TN tersebut saya mendaftar dan alhamdulillah dimudahkan segala tes keselamatan jasmani, psikologis maupun akademik, dan akhirnya kami menjalani tes Pantohir di Solo. Kemudian di sana dengan berbagai kendala maupun rintangan yang saya hadapi, dengan bermodalkan doa karena background keluarga saya juga tidak ada yang militer maupun polisi, dan saya dengan usaha dan tekad saya yang saya dibekalkan dari SMA Taruna Nusantara, saya mendaftar Akademi Angkatan Udara tersebut dan alhamdulillah mendapatkan peringkat kedua di tes pusat, dan akhirnya saya menjalani pendidikan di Akademi Militer selama 5 bulan, Caprabatar dan Pratar, dan saya akhirnya bergabung di Akademi Angkatan Udara pada saat ini. Sekian. Oke, berarti memang sudah cita-cita. Siap, dari kecil sudah. Oke, selanjutnya dari Brigdata Rizky Yusuf ya, ini dari Akpol. Mungkin bisa diceritakan kenapa memilih menjadi seorang taruna kepolisian? Untuk saya sendiri, pada awalnya saya sejak SD, SMP belum terpikirkan akan masuk akademi menjadi taruna. Tapi saat saya SMA, saya masuk SMA Negeri 2 Cimahi. Di situ salah satu ada senior saya, sekarang sudah menjadi komandan. Mereka melakukan penyuluhan di sekolah saya, dan mereka memberikan pengertian apa itu akademi kepolisian dan tips-tipsnya, dan mulai dari situ saya mulai terpikirkan, dan mengingat background keluarga saya juga ada salah satu kakek saya bukan polisi tapi bukan lulusan akademi, saya terpikirkan untuk masuk akademi kepolisian. Dan saya saat itu lulus angkatan 2021. Kebetulan saat itu tahun 2021 awal ini terjadi pandemi Covid, dan saya bisa mempersiapkan kemampuan saya untuk daftar situ lebih matang karena sekolah online, jadi saya bisa latihan di rumah mempersiapkan untuk menjadi taruna akademi kepolisian. Dan setelah saya daftar, saya lolos, alhamdulillah tes kesehatan dimudahkan, dilancarkan, dibantu oleh doa kedua orang tua. Tes psikologi lancar, tes akademik juga lancar, dan pada akhirnya saat itu tes di daerah itu saya alhamdulillah ranking 5 di Jawa Barat. Lanjut tes pusat, di tes pusat saya mengikuti seleksi daerah, dan di tes pusat ini saya alhamdulillah ranking 7. Setelah itu saya bersyukur melihat kedua orang tua saya menangis melihat saya lolos, dan saya menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Sebelum itu saya menjalani pendidikan di Akademi Militer Caprabatar selama 3 bulan. Setelah itu sampai sekarang saya menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Oke, itu cerita dari masing-masing kakak-kakak ya. Sekarang kalau setelah dia tuh ini pertemuan kedua nggak sih setelah resimen Chandra di Muka? Iya, betul ya. Betul. Ceritain dong pertemuan pertama tuh kayak gimana, terus pertemuan kedua nih seperti apa gitu. Silakan dari yang mana dulu nih yang mau cerita? Mungkin dari kami yang dari Akademi Militer. Oke, silahkan. Baik, mungkin pertemuan pertama kali bertemu dengan rekan-rekan ini, mungkin yang dua ini adalah letting saya, kemudian yang dari Akademi Kepolisian adalah junior kami. Oke. Jadi kami bertiga di tahun 2020 dipertemukan saat pembukaan resimen Chandra di Muka. Jadi kalau maaf saya cerita sedikit, di Akademi TNI maupun Akademi Kepolisian itu pendidikan dasarnya
digabung atau diintegrasi. Jadi Taruna Akademi Kepolisian, Taruna Akademi TNI dijadikan satu pendidikan dasarnya di Lembah Tidar Akademi Militer. Di situ awal mulanya kami bertemu menggunakan, untuk Taruna Akademi Militer masih menggunakan baju hitam putih atau biasa itu seragam calon taruna. Kemudian melaksanakan, saat itu kami yang dari Akademi Militer masih melaksanakan pantohir. Kemudian dari rekan-rekan akademi lain sudah menggunakan baju caprabatar atau yang kalau biasa dilihat masyarakat Magelang itu baju warna hijau. Nah, itu baju caprabatar. Kemudian di saat caprabatar itu kami masih belum tahu apa-apa, istilahnya masih pikirannya masuk di Lembah Tidar itu udah pikirannya udah kosong, Pak, istilahnya. Apalagi udah menggunakan helm itu. Udah pikiran kita udah di Akademi Militer aja. Pikiran di luar sana udah nggak ada. Istilahnya misalnya kita mulai dari nol, benar-benar dibentuk pembukaan pendidikan di lapangan Sabta Marga itu udah benar-benar integrasi lah, udah nggak mandang lagi ini mungkin dia dari AAU, dia dari AL, atau kami dari Akmil tuh nggak mandang, kita semua sama udah. Kemudian melaksanakan pendidikan dasar selama 3 bulan bersama Akademi Kepolisian 3 bulan, kemudian Akademi TNI 5 bulan. Di situ kami menjalani pendidikan dasar itu, merubah dari sipil ke militer itu istilahnya itulah momen tersusah bagi kami. Kalau sekarang istilahnya bisa menyesuaikan karena udah terbiasa dengan kehidupan militer. Kalau dari sipil ke militer itu yang susah bagi kami. Apalagi kami yang dari luar Jawa harus menyesuaikan dengan keadaan atau adat-adat yang ada di Jawa ini. Kemudian kami mengikuti pendidikan dasar selama 3 bulan. Setelah itu ada wisuda prajurit. Saat itu wisuda prajurit untuk letting kami Werving 2020 itu orang tua tidak diperkenalkan masuk karena masih dalam keadaan pandemi. Mungkin itu dari tahun masih zaman Akabri sampai sekarang itu ada satu-satunya wisuda prajurit yang orang tua tidak diperkenankan masuk. Setelah itu kami kembali setelah 3 bulan. Kemudian yang Akademi TNI melanjutkan pendidikan sama kembali selama 5 bulan bersama rekan kami yang ALAU. Kemudian Akademi Kepolisian kembali ke Semarang. Mungkin saat itu kami masih istilahnya pikirannya masih kosong, bukan tidak seperti sekarang. Mungkin dia saat ini udah larinya kencang, udah renangnya jago. Mungkin kalau dulu masih sama meraba-raba lah. Kalau sekarang udah punya keahlian masing-masing. Mungkin dia jago di lari, ini jago di renang. Seperti itu sekarang, Pak. Yang saat kami melaksanakan pertemuan kedua di Piktar ini, dulu rekan kami yang istilahnya kurus, sekarang badannya udah six pack. Dulu rekan kami yang larinya di belakang kami, sekarang udah bisa setara dengan kami. Itu udah mungkin pertemuan kedua nih kami merasa, wah, dia yang dulu istilahnya kalau di akademi itu ada bahasa ele-elean. Wih, dia dulu yang ele-elean sekarang udah berubah, udah baik gitu, Pak. Oke, berarti satu sama lain ini masih saling inget ya? Masih. Oh, masih saling inget. Oke, bisa ya. Padahal banyak sekali loh setahu dia di sana. Oke, kalau gitu dia mau tanya-tanya soal Piktar, tapi break dulu lah ya, soalnya kayaknya masih kaku-kaku nih. Oke, break dulu aja. Kalau misalnya pengen tahu Piktar itu seperti apa sih, terus dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, pokoknya dengerin terus Taruna kita bareng sama dia Adiria. 94.3 FM Radio Tidak Tadinya Generasi Terpelajar 2022 Make Your Dream Come True. Dia nih balik lagi ya di Taruna kita, karena memang setiap hari Rabu nih kalau misalnya sore-sore kayak gini dia udah kedatangan Taruna yang memang lagi pesiar nih, sahabat Tidar. Tadi udah kenalan karena memang di Akmil ini lagi ada Pekan Integrasi Kejuangan Taruna atau Piktar. Jadi mereka ini lagi kumpul ya, dari Akmil, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, sama Akpol juga lagi kumpul. Dan dia tuh udah culik 4 orang sekaligus loh. Kapan lagi kan bisa nyulik 4 orang? Tadi lagi bahas tentang resimen Sandra di Muka. Tadi yang baru jelasin ke dia sih yang dari Akmil ya, yang Kak Hamid Wongso.
Wah. Mungkin sekarang aku mau tanya sama Kak siapa dulu nih enaknya? Tanya sama Jovanka dulu deh. Kak Jovanka mungkin bisa diceritain dong ke sahabat Radar sama ke dia dulu gimana? Bener-bener masih ingat semua mukanya, masih ingat namanya, masih ingat? Masih, tapi bukan nama lengkap. Nama panggilan aja ya. Oke, mungkin bisa diceritain. Jadi dulu awalnya sebelum pembukaan Resimen Chandra dibuka itu dimulai, kami dari 4 matra ini dikumpulkan di lapangan Taruna Bakti. Di lapangan tersebut, dari baju hitam putih tersebut disuruh untuk melepas, kemudian diganti dengan semua hijau-hijau. Dan disitulah kami mengenal pertama kali menggunakan helm yang kami gunakan saat Chandra dibuka, atau sering kami sebut itu helm bodoh, karena pada saat kami menggunakan helm itu seolah-olah apa yang telah kami pelajari dulu, apa yang telah kami terima itu seakan-akan dimulai dari nol lagi. Seakan-akan kami dididik dari awal, benar-benar dari nol dengan doktrin TNI, kemudian diberikan pelajaran dan sebagainya, diberikan beberapa pengalaman maupun pelajaran tentang dasar militer. Dan pada saat Chandra dibuka tersebutlah kami juga dikenalkan dengan rekan-rekan kami dari 4 matra tersebut. Jadi kami diacak, dibagi menjadi 4 batalion, dari 1, 2, 3, 4, dan kebetulan saya bergabung di batalion 4 dengan komandan batalion dari kepolisian. Dan disitulah saya memulai awal menjadi seorang taruna. Di batalion 4, karena batalion tersebut adalah paling bawah atau paling pojok dari letak di antara batalion, kami kurang berinteraksi dengan batalion 1, 2, dan 3. Dan di batalion tersebut saya benar-benar diberikan suatu hal yang baru, atau taruna atau tentara itu bagaimana itu saya baru tahu di batalion tersebut. Awalnya saya kaget, apalagi pada saat pembukaan, di mana baru dibuka dan ditandai dengan suatu ledakan dari TNT, dan tiba-tiba terjadi suatu pergerakan yang kurang mengenakan atau tindakan. Dan disitulah saya baru mengetahui, oh ini jadi tentara itu seperti ini. Dan sempat saya ngelukro, atau kalau sebutannya dari bahasa kami itu ngelukro, tapi kalau untuk dari masyarakat awam atau sipil mungkin sudah mulai lemah mentalnya. Dan disitulah peran rekan-rekan dari berbagai matra maupun rekan-rekan lain, satu pendidikan, satu rasa, di situ saling menguatkan. Dan akhirnya dalam 3 bulan kami selesai menjalani pendidikan Chandra dibuka dan ditutup dengan wisdur atau wisuda jurid. Dan yang dikecewakan tadi, dari wisdur kali ini atau tahun saya pada tahun 2020 tidak dapat menghadirkan orang tua. Padahal momen wisdur tersebut yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya adalah suatu momen titik balik di mana kami bisa membanggakan orang-orang tua kami. Tapi mungkin karena belum rezekinya dan karena pandemi COVID-19, maka kami terima bahwa wisdur tidak menghadirkan orang tua. Namun setelah itu kami tetap membangun semangat dengan matra lain. Kami tetap diintegrasikan menjalani pendidikan, dan disitulah menurut saya kekuatan TNI Polri itu benar-benar dibentuk dari awal, karena di saat itulah kami benar-benar dari nol dan belum memiliki doktrin sama sekali. Dan di situ kami ditanamkan doktrin militer. Kami diberikan suatu pelajaran, diberikan suatu pengalaman maupun hal-hal yang perlu kami jadikan sebagai bekal pada saatnya nanti menjalani kehidupan taruna maupun setelah kami lulus menjadi taruna. Jadi kehidupan main Chandra itu sangat mengesankan dan banyak sekali momen-momen yang tidak dapat dilupakan. Terima kasih. Oke, kalau pengalamannya dari Kak Atala seperti apa? Beneran masih ingat semua ya berarti ya? Masih. Karena bisa menceritakan secara detail dan jelas loh. Coba mungkin kalau versinya Kak Atala seperti apa? Kalau versi dari kami awalnya masuk di Chandra di Muka itu, kami berpikir disinilah tempat kami, seluruh kehidupan kami yang lama itu berubah di sini. Karena memulai masuk di Main Chandra itu kita dibentuk ulang. Dari kita sipil seluruhnya itu dibuang. Kalau bisa dibilang itu kita harus meninggalkan apapun yang terkait tentang rasa-rasa sipil kita. Awalnya
di kami sendiri itu sangat berat karena sebelumnya apalagi kami pernah berkuliah dan itu sangat berbeda drastis pendidikan di akademi itu seperti apa, dan alhamdulillah bisa dijalani juga karena support dari teman-teman matra lain. Jadi pada awalnya itu kita digabung di lapangan Taruna Bakti, lalu masuk ke per batalion-batalion, per peloton-peloton, dan per peloton-peloton tersebut kita diintegrasikan, tidak hanya satu matra atau beberapa matra saja, tapi seluruhnya. Jadi dalam satu barak itu ada Akpol, ada AL, AU, dan Akademi Militer, dan tempat tidurnya juga diselang-seling. Jadi kalau sudah ada AL, sebelahnya itu pasti Akmil atau AU. Tidak ada yang seperti AU atau AL. Tujuannya itu juga untuk merekatkan kami atau mengakrabkan kami supaya lebih bisa berintegrasi. Jadi pendidikan Menchandra itu kalau kami bilang pada intinya untuk menyatukan 4 matra menjadi satu untuk berintegrasi demi NKRI. Oke, bagus banget ya, berarti membentuk solidaritasnya udah dari dulu berarti ya. Oke, kalau dari yang akademi kepolisian nih, Kak Rizky, mungkin bisa diceritakan? Kalau menurut saya pendidikan Menchandra ini pada awalnya saya ini tidak terpikirkan masuk akademi kepolisian ini harus melewati pendidikan Menchandra selama 3 bulan. Pada awalnya saya lihat di sosial media masuk akademi kepolisian ini langsung menggunakan baju PDL atau baju PDH, tapi ternyata saya baru tahu ada pendidikan terlebih dahulu selama 3 bulan di Menchandra. Di situ pendidikan bertemunya 4 matra dan saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Saya di sana dapat berteman dengan banyak orang. Saya juga dibentuk di tempat bersama sehingga bisa membentuk sinergitas dan integrasi TNI Polri. Dan setelah 3 bulan saya menjalani pendidikan, alhamdulillahnya saat berbeda dengan senior saya tahun Warfing 2020, pada Warfing saya 2021 alhamdulillah kedua orang tua saya dapat hadir di acara wisuda prajurit dan Bayangkara Taruna. Di situ saya sangat bersyukur bisa bertemu lagi dengan kedua orang tua saya setelah 3 bulan lamanya di tempat tidak bertemu dengan kedua orang tua. Pada saat itu saya ketika upacara wisjur itu posisi barisan itu diacak sehingga orang tua saya harus mencari posisi saya berada di mana, dan pada itu juga sedang pandemi Covid, saya menggunakan masker seluruh taruna di sana, dan pastinya kedua orang tua rekan-rekan saya juga pastinya bingung mencari anaknya di mana. Alhamdulillah orang tua saya dapat menemukan saya langsung sujud syukur dan mencium kaki ke ibu saya. Di situ saya sangat bersyukur dapat membuat orang tua saya bangga. Alhamdulillahnya kedua orang tua saya juga sangat berterima kasih dengan saya. Saya juga berterima kasih kembali dengan kedua orang tua saya tentunya. Setelah itu, setelah 3 bulan wisjur dan matra TNI, Akademi TNI tetap melanjutkan pendidikan untuk Akademi Kepolisian kembali ke Resimen Taruna Akademi Kepolisian di Semarang. Sekian. Apa yang paling membekas nih? Berarti hanya saat dicari sama orang tua atau mungkin saat solidaritas dengan teman-teman? Saat mendapatkan solidaritas itu, mendapatkan teman dari matra lain, dari orang berbeda-beda suku dan budaya, ada orang dari Sabang, orang Merauke, orang Timur. Saya di situ bisa belajar tentang bahasa, logat-logat bahasa, keunikan dan kebiasaan-kebiasaan. Di situ bercampur lebur menjadi satu. Jadi saling mengenal kebudayaan satu sama lain. Oke, itu adalah cerita-cerita pertemuan kedua para taruna nih ya. Sekarang dia mau langsung bahas ke Piktarnya aja, karena memang di Akmil ini lagi ada Pekan Integrasi Kejuangan Taruna ya, yang memang diadakan 12 kemarin ya, 12 sampai 15 September. Oke, ini Piktar ke-26 tahun. Dia mau tanya dulu nih sama yang dari Akmil deh, dari tadi belum ngomong nih Kak Hamid. Sebenarnya Piktar itu apa sih? Terus kalau dia tuh masuk Akmil taunya lagi ada kayak lomba olahraga gitu ya, intinya kalau dia sebagai orang awam nih. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Tidar Piktar itu apa, terus cabang olahraganya yang dilombakan tuh ada apa aja gitu. Baik, untuk Piktar itu sebenarnya adalah Pekan Integrasi dan Kejuangan Taruna.
Di situ istilahnya diperlombakan setiap cabang olahraga. Kalau sekarang hanya ada 6, itu atletik, renang, badminton, tenis, bulu tangkis dan voli. Kalau di zaman-zaman sebelum kami itu ada beberapa cabang olahraga. Mungkin ada 9 kurang lebih. Ada materi, kalau dulu ada namanya CC, itu cross country, itu istilah materi militer. Untuk saat ini tidak diadakan kembali. Kemudian untuk dahulu Piktar ini saingan antar akademi. Jadi masing-masing kami membawa nama akademi masing-masing. Kami dari akademi militer membawa nama akademi militer. Kemudian yang dari Akademi Angkatan Udara membawa nama Akademi Angkatan Udara. Namun setelah tahun 2019 telah diadakan, mungkin karena judulnya adalah Piktar Pekan Integrasi. Jadi di tahun 2019 itu mulai diintegrasikan. Jadi yang kami dari Akademi Militer bermain dari Akademi Kepolisian. Jadi itu persatlat atau satuan latihan. Ada yang kalau dari Akademi Militer nama satlatnya adalah Satlat Macan. Kemudian dari rekan kami Akademi Angkatan Laut nama satlatnya adalah Satlat Hiu. Kemudian dari Akademi Angkatan Udara itu Satlat Elang. Dari Akademi Kepolisian Satlat Kijang. Jadi setiap masing-masing taruna dari tiap akademi itu akan digabung ke akademi lain. Setelah itu kami masing-masing akan membela nama, bukan nama akademi yang dibela, tapi nama masing-masing satlat. Kemudian kami untuk Piktar sendiri dari Akademi Militer mungkin persiapannya kurang lebih hanya sebulan. Kalau dibandingkan oleh zaman-zaman sebelumnya itu, untuk Piktar itu karena bergengsi, jadi membawa nama satuan masing-masing tuh biasanya 2 bulan sebelum pelaksanaan Piktar itu sudah dilaksanakan TC atau training camp. Jadi kami yang istilahnya bisa dibilang atlet-atlet ini dipisahkan dari rekan-rekan kami taruna yang lain. Kami tidak mengikuti pelajaran, mungkin waktu apel malamnya berbeda, istirahatnya lebih panjang, kemudian makanan seperti vitamin didukung oleh akademi. Mungkin untuk sekarang karena judulnya integrasi, jadi persiapannya bukan dibilang tidak siap juga bukan, tapi mungkin lebih dibedakan dari zaman sebelumnya. Kami masih selama sebulan itu kami masih mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan bersama rekan-rekan lain. Namun di Akademi Militer setelah 2 minggu, H-2 minggu sebelum pelaksanaan Piktar, itu kami yang atlet-atlet ini dipisahkan dari rekan-rekan lain. Maksudnya dipisahkan adalah dari kegiatan pelajaran kelas, kami tidak mengikuti pelajaran kelas. Kemudian untuk waktu apel malam kami lebih cepat, waktu istirahat juga lebih lama, lebih panjang. Kemudian untuk dukungan-dukungan seperti vitamin-vitamin diberikan oleh akademi. Kemudian untuk dukungan seperti logistik itu lebih dibedakan dari yang lain. Mungkin kalau hanya itu yang bisa saya ceritakan sedikit tentang Piktar atau Pekan Integrasi dan Kejuangan Taruna dari versi Akademi Militer. Oke, berarti ini kayak bersaing ya? Iya, Mbak. Antar Akademi Militer, Angkatan Laut, Angkatan Udara berarti bersaing. Nggak solid dong berarti? Nggak gitu ya? Bukan gitu. Maksudnya bersaing dalam olahraga gitu ya, dalam kami, kejuaraan. Untuk yang sekarang Pekan Integrasi dan Kejuangan Taruna itu bukan membawa nama akademi masing-masing. Jadi rekan kami yang taruna Akademi Angkatan Udara ini bermain dari Satlat Macan. Jadi Satlat Macan itu adalah, dan kontingennya itu dari Akademi Militer. Oke. Dia bermain untuk membela Satlat Macan, bukan membela Akademi Angkatan Udara. Gitu. Jadi yang akpol dimainkan di Akademi Militer, yang Akademi Militer dimainkan di Akademi Kepolisian. Jadi ditukar istilahnya jadi setiap atlet ini, jadi Satlat Kijang misalnya di Satlatnya Akademi Kepolisian, di situ ada taruna AAU-nya, ada taruna Akademi Angkatan Lautnya, ada taruna Akademi Militernya. Jadi yang dibela itu adalah nama masing-masing satlat, bukan masing-masing akademi. Oke, nah ini penjelasannya kan jadi detail ya, karena orang awam itu pasti tahunya ini kan beda-beda, berarti mereka kayak memperebutkan apa nih, targetnya kalau menang dapat apa nih, mungkin ada yang bisa jawab?
kalau menang dapat apa, terus targetnya nih dari satlat masing-masing tuh dapat medali ya? Siap dapat. Dia udah nih. Oke, mungkin bisa diceritakan nih. Silakan yang mau bercerita nih. Mungkin dari Kak Atala. Untuk tujuan dari Piktar ini sebenarnya bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi kita di sini tuh berintegrasi dan kalau bisa dibilang jadinya menambah teman karena juga senior dari kita juga ikut, terus juga ada tingkat 2-nya, tingkat 3 dan tingkat 4 itu juga bercampur. Sebenarnya tuh tujuan dari Piktar ini lebih ke menyatukan kita, bukan untuk siapa yang menang dan pembuktian akademi mana yang lebih unggul. Karena sekali lagi kita tidak membawa nama akademi, tapi nama satlat, dan di satlat tersebut kita juga dicampur. Contohnya kalau kami mengikuti cabur menembak pistol, itu di tim kami ada yang Akpol itu tingkat 2, Brigdatar Herda, dan kami AL-nya, lalu ada Sermatutar Septian dari AAU, dan ada dari Akmilnya. Jadi untuk itu bukan membawa nama akademi sekali lagi, tapi membawa nama satlat, dan saya membela Satlat Hiu bersama rekan-rekan saya, dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan juara 2 bergu. Sekian. Oh, juara 2 bergu. Oke, itu dapat medali berarti. Dapat medali. Oke. Sejauh ini udah dapat medali berapa nih dari Satlat Hiu? Kalau dari Satlat Hiu, informasi terakhir kemarin kami baru tahunya 11 medali. Tapi 11 kurang medali. tahu untuk sekarang. Oke. Kalau dari Kak Jovankah dari Satlat apa? Saya dari Satlat Elang. Oke, udah dapat medali berapa nih? Untuk Satlat Elang terakhir yang saya monitor emasnya sudah memperoleh 2, peraknya 3, dan perungnya masih belum tahu. Dan untuk hari ini juga belum diupdate karena masih menunggu pertandingan yang lain. Oke, hari ini ada pertandingan apa tuh? Hari ini ada pertandingan voli, badminton, dan tenis lapangan. Untuk tenis lapangan pertandingan terakhir tadi pagi, dan untuk badminton dan voli terakhir sore ini masih bergulir pertandingan tersebut. Jadi waktu kami datang ke sini belum ditentukan siapa yang menang. Jadi pada saat ini masih bergulir untuk pertandingannya. Dan untuk besok tinggal lari atletik 5.000 meter. Lari atletik 5.000 meter. Oke. Kalau dari Kak Brita Rizky Yusuf nih, Piktar menurut kakak tuh seperti apa sih? Kan ini juniornya ya dari yang senior-senior tadi ya. Mungkin bisa dijelasin? Menurut saya Piktar ini momen dimana kita bisa bertemu dengan teman-teman pendidikan saat main Sandra yang sleting, maupun dengan bisa bertemu juga dengan senior-senior saya. Seperti contohnya kamar saya ini terdiri dari tingkat 4 dari Angkatan Udara, ada juga tingkat 3 dari Akademi Militer, ada juga tingkat 3 dari Angkatan Laut. Di situ saya bisa berkenalan dengan senior-senior dari matra lain. Di situ juga saya bisa menanyakan ilmu-ilmu, belajar mengenai cabur yang dilakukan juga. Di situ saya bisa menambah teman di sana juga. Untuk Piktar sendiri, saya alhamdulillah mengikuti cabur renang dan mendapatkan medali emas. Untuk gaya nomor acara 50 meter gaya dada beregu dan 50 meter dada perorangan tercepat. Di situ saya menyumbang satlat kijang, menyumbang 2 emas. Nah, di satlat ini saya juga terdiri dari 4 matra. Jadi satu tim saya ini adalah dari Sarmatutar Jalutviko dari Matra Udara, dan Sarmadutar Bagusoni dari Matra Laut, dan Sarmatutar dari Matra Darat, Sarmatutar Rangga. Di situ saya belajar tim agar bisa menjuarai emas, walaupun kontingen yang saya pimpin ini kontingen Satlat Kijang yang dipimpin oleh Akademi Militer, Akademi Kepolisian, di mana di situ pengasuh saya mengatensikan untuk tetap membela dengan serius, walaupun bukan dari matranya kontingen pimpinannya. Di situ komandan saya bilang, piala bisa dibeli, tapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Dan di situ
saya bersama senior-senior saya satu tim itu berjuang bagaimana bisa meraih medali emas pada cabur renang. Oke, nah tadi dia udah bahas Piktar itu apa, cabang olahraganya apa, terus kalau menang dapat apa. Dia mau tanya nih persiapannya saat akan menghadapi Piktar ini. Oke, silahkan. Baik, untuk dari Taruna Akademi Militer untuk persiapan menjelang Piktar mungkin baru dilaksanakan setelah H- sebulan. Jadi di situ baru dilaksanakan tahapan seleksi. Jadi untuk kami yang cabangan, untuk saya mengikuti atletik lari 1500. Untuk atletik sendiri itu dilihat dari nilai jasmani kami. Dari nilai jasmani taruna terakhir itu larinya berapa. Karena untuk atletik untuk saat ini hanya ada 3 cabang, yaitu lari 4 kali 400 meter, kemudian 1500 meter, kemudian yang akan diperlombakan besok 5000 meter. Jadi dilihat dari data terakhir nilai jasmani. Kemudian untuk persiapannya kami dari Taruna Akademi Militer untuk kalau bicara dulu mungkin untuk Piktar ini persiapannya untuk Piktar yang dahulu lebih matang karena untuk tempat tinggal dipisahkan, kemudian untuk makan lebih diperhatikan lagi, kemudian vitamin, kemudian istirahat lebih panjang. Untuk saat ini mungkin untuk tempat tinggal masih bergabung bersama rekan-rekan kami yang lain, namun untuk kegiatan kelas atau kegiatan latihan atau pelajaran kami tidak mengikuti selama 2 minggu. Jadi kami hanya pagi hanya fokus untuk latihan, kemudian balik ke mes melaksanakan istirahat, kemudian siang balik lagi ke lapangan untuk latihan. Itu dilaksanakan selama 2 minggu. Jadi kami selama 2 minggu itu tidak bertemu dengan rekan-rekan taruna yang lain. Jadi kami benar-benar dipusatkan menjadi satu bersama. Di situ ada junior kami juga, Sersan Taruna. Jadi kami antara tingkat 3 dan tingkat 2 di situ bersatu untuk pelatihan bersama, untuk istirahat bersama juga. Kemudian untuk dukungan dari akademi sendiri kami lebih diperhatikan, mungkin untuk nutrisi, untuk makanan, kemudian untuk vitamin juga diperhatikan, dan untuk istirahatnya diperhatikan dan dibedakan dari taruna lain. Sekian mungkin dari persiapan dari Akademi Militer. Oke, kalau persiapan setiap harinya atau setiap harinya kan ganti-ganti ya cabang olahraga yang memang dilombakan. Nah itu persiapan per harinya, mungkin malam ini persiapannya apa untuk menghadapi besok pagi gitu, bisa diceritakan? Silakan. Baik, mungkin saya akan menjelaskan. Yeah. Untuk persiapan menghadapi lomba, misalnya hari ini, apabila besok saya akan melaksanakan lomba, mungkin saya akan melaksanakan persiapan seperti istirahat lebih awal, kemudian pada saat hari sebelum pelaksanaan itu mungkin makan saya lebih saya jaga, kemudian jauh-jauh hari untuk kami yang atletik ditekankan untuk tidak makan sambal, kemudian tidak minum minuman yang dingin agar tenggorokan kami tidak sakit. Kemudian untuk persiapan H-1-nya itu biasanya kami melaksanakan istirahat. Jadi hari itu benar-benar kami manfaatkan untuk istirahat. Kemudian saat malam hari kami tidak, biasanya kalau taruna itu Mbak, kehidupannya itu dimulai di malam hari. Jadi yang biasa kami malam hari habis apel masih menghadap ke tempat senior, jadi malam H-1 itu kami tidak melaksanakan, jadi kami fokus untuk istirahat untuk kegiatan esok hari. Oke, berarti yang penting istirahat aja ya yang cukup. Nah, targetnya dapat medali berapa nih? Mungkin dari Kak bisa dijelasin? Untuk targetnya, dari satlatnya Yuni, kalau targetnya dari berapa? satlat Hiu ya mengambil medali sebanyak-banyaknya. Pasti seluruh satlat menginginkan satlatnya menjadi juara umum. Oke. Kalau misalnya menang gini ada nilai tambahan nggak sih sebenarnya? Pastinya ada, terutama di penambahan nilai kepribadian, karena di sini kan kita memperjuangkan, selain memperjuangkan diri kita sendiri, kita memperjuangkan satlat kita. Pastinya itu ada reward untuk meningkatkan nilai kepribadian, dan mungkin
ada reward lainnya dari akademi masing-masing apabila satlatnya mendapatkan juara umum atau juara-juara lainnya. Oke, dan sekarang terakhir nih yang dia pasti tanya sama para taruna yang memang pesiar ke Radio Tidar. Pesan buat sahabat Tidar nih yang mungkin mau masuk ke akademi seperti kakak ini, ada pesan khusus nggak sih yang mungkin bisa dibagikan, tips lah setidaknya? Untuk pesan khusus mungkin bagi adik-adik yang ingin mendaftarkan sebagai taruna, yang pertama adalah mindset pertama bahwa siapa saja atau dari manapun dia, apapun latar belakangnya, bisa menjadi taruna. Sebagai contoh dari rekan-rekan kami yang telah menjelaskan tadi dan dari saya sendiri, bahwa menjadi taruna itu susah karena perlu dipersiapkan. Jadi kegagalan itu bukan karena suatu penyebabnya hanya karena ketidakberuntungan, tapi kegagalan tersebut karena suatu kurangnya persiapan. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftarkan sebagai taruna, persiapkan diri kalian baik secara akademis, psikologis maupun keselamatan jasmani dan kesehatan. Karena apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, tidak ada hal lain selain lolos menjadi taruna. Karena pada dasarnya taruna lolos atau tidak itu ada suatu alasan, dan alasan tersebut berasal dari ketidaklulusan dari baik itu pun psikologis, akademis, keselamatan maupun kesehatan. Jadi yang pertama adalah percaya, ubah mindset kalian bahwa menjadi taruna itu bisa apapun latar belakang maupun asal mana kalian, dan persiapkan diri kalian. Bukan hanya semata, karena selama ini yang saya amati bagi adik-adik yang ingin mendaftar menjadi taruna hanya fokus terhadap keselamatan jasmani. Sedangkan nilai-nilai yang strategis yang memiliki nilai yang cukup tinggi adalah psikologis, akademis, dan tentunya kesehatan. Dan kesehatan hanya terdapat dua pilihan, lolos atau tidak. Tapi untuk psikologis dan akademis masih di range oleh nilai. Jadi untuk adik-adik, persiapkan diri kalian, mantapkan diri kalian, dan tentunya iringi perjalanan kalian dengan doa maupun restu dari orang tua. Mungkin seperti itu. Oke, itu adalah pesan dari Sermadatar Jovanka ya. Kalau dari Brigdata Rizky Yusuf mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke sahabat Tidar apabila ada yang minat nih untuk mengikuti jejaknya? Mungkin untuk adik-adik sekalian yang ingin mau masuk akademi TNI maupun kepolisian, bisa dipersiapkan mungkin dari awal SMA, persiapkan akademik, jasmani maupun psikologi, persiapkan matang-matang agar saat nanti tes sudah siap dan dapat diterima di akademi yang diinginkan. Dan jangan lupa juga untuk doa dan usaha. Jangan lupa doa kedua orang tua dan juga ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga usaha ikhtiar, kita jangan henti-henti untuk berusaha. Karena dengan doa dan usaha insya Allah kemauan yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih ya kakak-kakak dari Akmil, dari AL, AU, dan Akpol yang sudah mau berbagi informasi seputar Piktar. Semoga di cabang olahraga lainnya bisa menang ya, semuanya bisa dapetin target-target sesuai sama yang diinginkan. Kalau gitu udah ya berarti ini oke. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Ada yang mau disampaikan mungkin ke sahabat Tidar? Udah ya. Oke, kalau gitu buat sahabat Tidar, thank you banget nih udah dengerin dia bareng sama taruna-taruna yang memang lagi menjalani Piktar nih di Akmil ya. Jadi sekarang emang lagi ramai banget, semua berkumpul. Pesertanya ada berapa ya? Pertandingan 8, sekitar 300-an. 300-an. Oke, berarti lagi rame-ramenya nih ya sekarang di Akmil. Jadi kalau misalnya ini dibuka buat umum nggak sih, Pak? Enggak ya? Tidak dibuka untuk umum. Oke, tapi bisa tahu update-nya sih tetap dengerin terus Radio Tidar. Oke. Lalu sekarang dia pamit, Sabta Karya Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.